Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. A. Organ penyusun sistem peredaran darah manusia. 1. Jantung. Jantung manusia berbentuk kerucut sebesar kepalan tangan dengan berat 300 gram yang terletak di tengah rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi sebagai alat pemompa darah pada saat berdenyut. Denyut jantung dapat dirasakan pada pembuluh nadi yang terletak di bawah permukaan kulit, seperti di leher dan pergelangan tangan. Jantung berdenyut selama kita hidup dengan denyutan 60-80 kali atau menit. Bagian-bagian organ jantung. 1. Aorta. 2. Vena cava superior. 3. Arteri pulmonalis. 4. Katup aorta. 5. Atrium atau serambi. 6. Vena pulmonalis. 7. Katup tricuspidalis. 8. Katup mitral. 9. Ventrikel atau bilik. 10. Vena cava inferior. 11. Katup atrioventrikular. 12. Dinding jantung. 2. Pembuluh darah. Pada umumnya, dinding pembuluh darah tersusun dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Menurut arah alirannya, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. A. Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. B. Pembuluh balik atau vena, pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. 3. Pembuluh rambut atau kapiler. Diameter kapiler berukuran sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar sel eritrosit yang berukuran 7,5 mikron. Panjang kapiler pada manusia sekitar 90 km atau seluas kurang lebih 1000 meter kuadrat. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia adalah sistem peredaran darah tertutup dan rangkap. Peredaran darah dapat tertutup, artinya darah mengalir atau berendap melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Peredaran darah rangkap berarti dalam satu kali peredarannya, darah melalui jantung 2 kali. 1. Sistem peredaran darah kecil. Proses peredaran darah kecil adalah sebagai berikut. Darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dari bilik kanan jantung keluar melalui arteri paru-paru, arteri pulmonalis, menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. 2. Sistem peredaran darah besar. Proses peredaran darah besar adalah otot dinding bilik kiri jantung berkontraksi dan katup tricuspidalis menutup sehingga darah mengalir menuju aorta. Dari aorta, darah akan mengalir ke percabang-cabangan arteri berbagai organ dan jaringan di seluruh tubuh, termasuk kepala dan badan, kecuali jantung dan paru-paru. 3. Sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar, aorta, memiliki 2 percabangan menuju ke jantung. Percabangan ini disebut pembuluh nadi tajuk, arteri koronaria, yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot-otot jantung. C. Struktur dan fungsi darah. Darah merupakan jaringan yang tersusun dari bermacam-macam sel dan cairan. Fungsi darah di antara lain sebagai berikut. 1. Mengatur suhu tubuh. 2. Mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen, zat-zat makanan serta sisa metabolisme. 3. Membunuh kuman atau kekebalan. Plasma darah mengandung 90% air, protein dan senyawa organik lainnya, serta garam anorganik terutama naci. Protein darah berupa albumin, globulin, dan fibrinogen. 2. Komponen padat darah. Komponen padat darah terdiri atas sel-sel darah dan kepingan darah. Sel-sel darah meliputi sel darah merah eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen, sel darah putih leukosit yang berfungsi sebagai unsur pertahanan tubuh, dan keping darah trombosit yang terlibat dalam pembentukan darah jika terjadi luka. 3. Proses pembekuan darah. Trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinem pengangkat protrombin. 4. Golongan darah. Golongan
darah manusia dapat dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan ada tidaknya agglutinogen, yaitu sejenis protein dalam eritoris yang digumpalkan, dan agglutinin atau anti-agglutinogen, yaitu sejenis protein dalam plasma darah. D. Limfa, kura atau limpa, dan tonsil. Limfa atau getah bening adalah cairan bening berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Sistem peredaran limfa disebut peredaran terbuka karena ujung pembuluhnya terbuka dan tidak saling berhubungan satu dengan lainnya. Tubuh kita memiliki 2 pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan yang mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Pembuluh limfa kiri mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bawah selangka kiri. Sistem pertahanan lain dilakukan oleh kura atau limpa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain limfa dan kura, organ pertahanan tubuh yang lain adalah tonsil. Tonsil terletak di sekeliling jalan masuk ke tenggorokan atau faring. Tonsil berfungsi mengumpulkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernapasan. Kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. Kelainan pada organ sistem transportasi manusia dapat terjadi karena bawaan sejak lahir, kecelakaan, dan penyakit-penyakit tertentu dalam waktu yang lama. Kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia diantara lain sebagai berikut. Yang pertama, keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO akan membentuk karboksihemoglobin yang mengakibatkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen. Yang kedua, anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah, kekurangan produksi eritoris, eritoris memiliki kadar hemoglobin rendah, atau hemoglobin abnormal. Berapa jenis anemia di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, anemia perdarahan. Yang kedua, anemia nutrisional. Yang ketiga, anemia pernisiosa. Yang keempat, anemia sel sabit. Nah, yang ketiga ada polisitemia. Polisitemia merupakan kondisi saat eritoris melebihi normal sehingga darah menjadi kental. Yang keempat, leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi leukosit terlalu banyak atau tidak normal sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitas tidak optimal. Yang kelima, hemofilia. Hemofilia atau keadaan darah sukar membengkak merupakan kelainan genetis atau warisan. Yang keenam, trombositopenia. Trombositopenia adalah keadaan jumlah trombosit di bawah normal. Yang ketujuh, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi terjadi jika tekanan sistol darah lebih tinggi dari 150 mm heterogram dan tekanan diastol darah lebih tinggi dari 90 mm heterogram. Yang kedelapan adalah tekanan darah rendah atau yang disebut juga hipotensi. Hipotensi terjadi jika sistol darah kurang dari 120 mm heterogram dan tekanan diastol kurang dari 80 mm heterogram. Yang kesembilan, varises. Varises merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Yang ke-10 ada atherosklerosis dan arteriosklerosis. Atherosklerosis merupakan penimbunan lemak pada arteri, sedangkan arteriosklerosis adalah penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Nah, yang ke-11 atau yang terakhir adalah jantung. Diperkirakan 1 dari 5 orang berusia 60 tahun mendapatkan serangan jantung. Nah, menurut penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab serangan jantung adalah yang pertama itu kolesterol tinggi, kedua hipertensi, yang ketiga merokok, yang keempat kegemukan, yang kelima tidak berolahraga, yang keenam diabetes mellitus, dan yang ketujuh kelainan genetis. Nah, solusi untuk mencegah atau mengurangi penyakit dan kelainan sistem transportasi pada manusia adalah yang pertama itu harus berolahraga rutin dan teratur. Yang kedua itu menghindari makanan berlemak jenuh tinggi. Yang ketiga, berhenti makan sebelum kenyang. Yang keempat, selalu optimis dan berpikir positif. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara bekerja dan istirahat. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf jika ada kesalahan dalam bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.